Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Perjanjian Abadi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal ke-9 ayat ke-12 sampai ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Coba renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan di atas dari sisi Tuhan sendiri. Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Nuh. Kemudian Tuhan juga menempatkan sebuah tanda, yaitu busur Tuhan sendiri, atau senjata, kekuatan, kemegahan Tuhan. Dia letakkan di langit, sehingga setiap kali Tuhan dan manusia melihat tanda tersebut, yang adalah senjata dan kekuatan Tuhan itu, baik Tuhan dan manusia, akan teringat akan perjanjian abadi yang dibuat Tuhan dengan manusia. Coba renungkan hal ini. Bahkan Tuhan sendiri telah rela dan bersedia untuk diingatkan akan perjanjian abadi yang telah Dia buat dengan manusia. Tujuannya bukan karena Tuhan bisa lupa atau bahkan khilaf akan kekeliruannya, tapi karena Dia Allah yang terbuka, dan semua itu Dia kerjakan hanya untuk meneguhkan dan membuktikan betapa Tuhan sungguh rindu untuk selalu menepati perjanjiannya. Jika kita mau belajar dari karakter Tuhan ini dan mengaplikasikan karakter ini ke dalam hidup kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, seorang suami yang mengenakan cincin pernikahan di jari manisnya sebenarnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dilihat dan diperiksa oleh orang lain, bahwa kita adalah laki-laki yang sudah menikah, termasuk oleh istrinya sendiri. Sama seperti busur Tuhan yang Dia tempatkan di langit sebagai tanda perjanjian abadi. Cincin ini sama seperti busur Tuhan, bercerita tentang senjata dan kekuatan sang suami, kemampuan dan keberdayaan sang suami, namun justru itulah yang digantung dan diserahkan oleh Tuhan kepada manusia, demi untuk meneguhkan dan mengikat perjanjian yang telah Tuhan buat. Tuhan sangat memperhatikan kebenaran ini, dan cara Tuhan memperkuat dan meneguhkan kekudusan dan keteguhan di dalam perjanjian ini adalah dengan menempatkan atau menyerahkan senjatanya, kekuatannya yang ada padanya sebagai tanda peneguhan sebuah janji. Betapa Tuhan serius dan sungguh-sungguh rindu meneguhkan isi perjanjian yang Dia buat
bagi manusia. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk menjadi seperti Engkau ya Bapa, sebagai pribadi yang rela dan berani menempatkan kekuatan yang ada padaku demi untuk meneguhkan sebuah janji. Amin. Jesus loves you and so do I.